Pendidikan inklusif pada dasarnya berbincang tentang kesetaraan, keberagaman, dan kemanusiaan. Sebenarnya saya nggak ada Struktur kampus jalan menuju ke kelas. berapa inklusif. Universitas Islam Negeri Sunan Kudus sebagai kampus yang mengklaim menjadi kampus ramah disabilitas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Taufik Romadhoni bisa menyapa para pemirsa dan juga teman-teman dimanapun berada di acara podcast kami Ruang Setara di episode Ceritain Aja. Kisah nyata untuk inspirasi bersama. Pendidikan inklusif pada dasarnya berbincang tentang kesetaraan, keberagaman, dan kemanusiaan. Setiap individu tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk belajar dan berkembang, termasuk dengan mahasiswa disabilitas. Prinsip inklusif ini menuntut agar kampus tidak hanya menyuarakan jargon ramah disabilitas, tetapi juga menghadirkannya dalam bentuk yang nyata melalui infrastruktur yang mendukung, kebijakan yang adil, serta lingkungan belajar yang benar-benar ramah bagi semua. Di Indonesia, wacana pendidikan inklusif semakin sering digaungkan. Pertanyaannya, apakah implementasinya di kampus sudah sesuai dengan kebutuhan mahasiswa disabilitas? Apakah ruang kuliah, materi, hingga interaksi sosial sudah memberikan kesempatan yang setara? Kali ini kita akan berbincang dengan salah seorang mahasiswa UIN Sunan Kudus yang memiliki keterbatasan penglihatan, yang nantinya akan berbagi cerita tentang pengalaman kuliahnya, tantangan yang mungkin dihadapi selama perkuliahan, serta sejauh mana kampus mendukung dirinya untuk terus berkembang. Dari kisah nyata inilah kita bisa melihat seberapa inklusif Universitas Islam Negeri Sunan Kudus sebagai kampus yang mengklaim menjadi kampus ramah disabilitas. Oke, jadi hari ini saya kedatangan narasumber Mas Aska. Apa kabar Mas Aska? Baik, alhamdulillah. Oke, Mas Aska ini dari program studi bimbingan konseling Islam, begitu ya Mas ya? Ya, Semester 5, ya betul. kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kudus. Beliau dikenal sebagai mahasiswa dengan keterbatasan penglihatan, tetapi juga memiliki prestasi. Begitu ya Mas ya. Oke. Gimana kesibukan akhir-akhir ini Mas? Untuk kesibukan akhir-hari ini lumayan sibuk. Sibuk. Lebih ke mengerjakan tugas. Sibuk ngerjain tugas ya Mas ya. Ya, Kuliah lancar Mas Aska? alhamdulillah lancar. Lancar ya. Sebelum kita lebih dalam nih Mas, saya ingin banyak tahu alasan Mas Aska untuk bisa kemudian melanjutkan program studi. Itu ceritanya seperti apa Mas? Dan kenapa kok memilih bimbingan konseling Islam begitu? Itu seperti apa Mas? Ya, begini. Jadi
saya jujur aja ya ini ya. Iya. Jadi sebenarnya dulu saya nggak ada keinginan, nggak ada pikiran untuk melanjutkan kuliah setelah Mm-mm. lulus SMA. Iya. Tapi banyak dorongan yang menyarankan saya itu untuk masuk perkuliahan. Hmm. Dari guru-guru, dari orang tua, terus orang terdekat, banyak yang menyarankan untuk kuliah. Mm-mm. Kemudian memutuskan untuk melanjutkan studi di. Kemudian saya disarankan untuk mengambil di UIN Sunan Oh Kudus. begitu. Dan kenapa kok memilih BKI, Mas? Alasannya apa kira-kira? Ya, sebenarnya itu pilihan dari mereka juga, dari Oh, guru-guru. dari guru-guru. Mm-mm. Eh, BKI itu sebenarnya pilihan pertama sih emang. Mm-mm. Dan Dan alhamdulillahnya lolos ke BKI. oh, sempat ikut tes juga ya kemarin, Mas ya? Ya, Tes masuknya melalui jalur apa? mandiri saya. Mandiri, lokal mandiri ya berarti Ya, ya. Oh, oke. Begitu. Jadi Mas Aska memilih BKI dan atas dorongan dari keluarga, kemudian guru-guru juga mendorong untuk Mas Aska bisa melanjutkan program studinya di UIN Sunan Kudus. Begitu ya Mas ya. ya. Eh, saya ingin tahu ini Mas, kira-kira selama perkuliahan tantangan yang mungkin dihadapi Mas Aska selama perkuliahan itu seperti apa Mas? Untuk tantangan ya. Mm-mm. Eh, Tantangan kalau menuju ke kelas itu kan eh, apa itu namanya? Masih belum terlalu akses kan. Mm-mm. Masih banyak apa namanya itu? Lubang-lubang, Oh iya. selokan-selokan seperti Mm-mm. itu kan. Jadi itu yang agak sedikit menghambat. Oke, untuk bisa sampai ke kelas begitu Iya, ya Mas ya. Oke. Dan saya ingin tahu Mas kira-kira sudah selama lima semester perkuliahan kira-kira Mas Aska sudah punya pengalaman yang berkesan mungkin selama perkuliahan? untuk pengalaman yang berkesan Mm-mm. eh apa ya? Mungkin di eh, pernah Anu, ya seperti apa, Mas? pas dulu awal semester Iya. pernah diundang ke event wisuda Hmm, di UIN Kudus, di UIN UIN Kudus. Sunan Kudus ya. Di Disuruh membacakan tilawah. oh tilawah. Ya, Iya karena memang background eh Mas Aska ini sebagai apa? Memiliki skill tilawah yang luar biasa. Akhirnya Mas Aska diundang untuk eh bisa tilawah di event wisuda ya Mas ya. ya. Begitu. Oke. Mas, saya ingin tanya nih Mas terkait dengan bagaimana infrastruktur kampus yang ada. Kira-kira bagaimana Mas Aska melihat fasilitas kampus yang ada ini? Untuk fasilitas ruang kelas sudah Sud- lumayan bagus. Mm-mm. Untuk ruang kelas itu ya. Iya, Kemudian eh, jalan menuju ke kelas. jalannya. Itu kan udah dibikinin kemarin, katanya udah dibuatin apa itu namanya, jalan yang paving khusus untuk Mm-mm, mm-mm. disabilitas. Iya, iya, iya. Nah, tapi eh apa namanya? Penggunaannya, Penggunaannya itu iya. malah digunakan untuk
parkir motor. Oh begitu. Nah itu susahnya kita untuk Iya. mengakses kelas. Oke. Jadi jalan yang dikhususkan untuk teman-teman disabilitas ini malah dipakai oleh teman-teman yang kurang bertanggung jawab begitu ya. Ya, Digunakan untuk benar. parkir begitu, Mas Ya, Jian. Membuat akses jalan susah begitu ya, Mas ya. Begitu. ya, Mm. betul. Dan ini Mas, apa? Sejauh ini fasilitas kampus, misal ruang belajar, kemudian sarana prasarana yang lain, kira-kira sudah ini enggak Mas? Sudah banyak Eh, mendukung aktivitas kuliah Mas Aska atau seperti apa? untuk prasarana dan sarana, alhamdulillah untuk saat ini mendukung. Insya Mm-mm. Allah mendukung. Sudah mendukung. Ya, Kalau boleh ini Mas eh menyampaikan, ah sebentar, saya ingin banyak tahu soal infrastruktur dulu Mas. ya, Mas Aska tadi menyampaikan bahwa sarana prasarana perkuliahan sudah mendukung. Begitu. ya. Itu kira-kira seperti apa sih, Mas? Eh, untuk ya seperti apa ya? Mungkin eh, Ruangan yang adem atau seperti apa? ya salah satunya. Terus eh, teman-teman yang royal. Oh, begitu. Ya, Kalau boleh memberikan masukan yang perlu diperhatikan kampus dan atau yang perlu ditingkatkan kampus untuk kemudian bisa benar-benar ramah terhadap teman-teman disabilitas itu, kira-kira dari yang masukan Mas Aska seperti apa? yang terutama sih yang itu tadi ya soal jalan yang akses untuk disabilitas. Itu Oke. terutama itu yang paling utama. Hmm. Kalau bisa sih jangan parkir yang di daerah situ. Oh begitu. Kalau bisa. Ya, Jadi buat teman-teman yang parkir sembarangan mengganggu akses jalan teman-teman disabilitas, ya kami berharap ya Mas Aska juga berharap untuk jangan sekali-kali menggunakan tempat itu untuk parkir begitu ya Mas ya. ya, Oke. ya, ya. Kemudian untuk proses perkuliahan sendiri, Mas Aska, dalam mengikuti perkuliahan sehari-hari itu seperti apa, Mas? Atau ada metode lain yang diadopsi oleh Mas Aska untuk mengikuti perkuliahan? Untuk mengikuti perlihan setiap harinya ya seperti biasa pada umumnya mengikuti aja sih, Mm-mm. mengikuti teman-teman. Seperti biasa ya, Mas ya. Ya, Oke. Apakah ada kesulitan atau tantangan tersendiri, khususnya ketika mengakses materi yang di ya kadang-kadang ada materi yang susah untuk dibuka. Nah, itu Mm-mm. yang kadang-kadang Itu menjadi anu kendala ya, Mas ya. kendala ya. Nah, jalan keluarnya yang mungkin diambil Mas Aska seperti apa, Mas? Mungkin aku suruh ngebacakan teman mungkin. Oh, begitu. Ya, Dan Mas Aska mendengarkan kemudian ya, menyatat begitu. ya. Oke. Jadi eh untuk perkuliahan Mas Aska sendiri bisa mengikuti dengan baik. Insya Allah. Sudah anu ya, Mas ya. Ya, Oke. Untuk ini apa? Mas Aska melihat bagaimana kebijakan kampus terhadap teman-teman disabilitas.
Sejauh ini Mas Aska gimana pandangannya terhadap kebijakan kampus yang mengklaim bahwa kampus UIN Sunan Kudus sebagai kampus yang ramah disabilitas begitu. Ya, itu memang benar. UIN Sunan Kudus mengklaim memang eh, di UIN Sunan Kudus memang sangat ramah disabilitas. Mm-mm. Ya. eh, Apakah Mas Aska merasakan sendiri program atau kebijakan kampus yang selama ini berjalan, Mas Aska? ya, ya, ya. eh, ya merasakan. Merasakan seperti halnya saat ini ya Mas ya, Iya, Mas Aska bisa berkesempatan untuk ya untuk berkuliah, saat ini bisa hadir ke sini ya. bisa berkuliah di Ya, UIN Sunan Sunan Kudus Kudus. begitu. Oke, lanjut Mas Aska dari narasumber kita ini, saya ingin tahu Mas Aska, kira-kira dari dosen sendiri itu ada penyesuaian sendiri nggak Mas Aska terhadap Mas Aska sendiri? Eh, untuk Ada. untuk penyesuaian eh alhamdulillah saya yang bisa insya Allah bisa menyesuaikan eh mereka Mm-mm. bisa mengikuti lah, bisa menyesuaikan walaupun eh agak sedikit gimana ya? eh agak sedikit kesusahan lah. Mm-mm. Ya, Merasa kesusahan ya. begitu. Dan dosen sendiri melihat Mas Asgas ini eh, gimana, Mas? Ada ini enggak apa? Sikap dosen ada apa namanya? Eh, Selama perkuliahan kira-kira sikap dosen seperti apa, Mas? eh untuk sikap dosen, untuk sikap dosen seperti teman-teman yang lain sih. Teman-teman sih. Tidak ada Tidak ini ada mungkin ada penyesuaian tersendiri itu enggak ada, Mas, saat proses belajar mengajar eh, atau bagaimana? untuk saat di ruang kelas itu sama sih. Hmm. Tapi untuk mengerjakan tugas kadang ada yang pakai metode, mungkin metode lisan atau apa gitu. Hmm. Ya, mungkin itu. Oke. Kalau dari teman-teman mahasiswa melihat Mas Aska sendiri, bagaimana interaksinya? Interaksi sosial Mas Aska dengan teman-teman mahasiswa yang lain seperti apa, Mas? Untuk interaksi sama teman-teman eh, baik-baik sih. Teman-temannya di sini pada gimana ya? Eh, cukup ramah-ramah. Cukup ramah Ya, begitu. Oke, support juga ya, ya Mas ya. support ya. Dan kira-kira ada rasa canggung nggak, Mas? Pas Mas As, awal-awal tentunya ada. ada rasa canggung ya. Iya, Dan tentu ada penyesuaian tersendiri dari Mas Aska begitu. iya. Pernah merasa minder juga, Mas? Pernah. Hmm. Pas awal-awal dulu itu. Karena baru awal masuk kampus ini kan baru ketemu orang-orang yang eh bukan bukan apa kelompok disabilitas kan. Hmm. Jadi agak gimana ya, kurang percaya diri gitulah. Mm-mm. Tapi karena dukungan mereka ya, alhamdulillah saya bisa melewati itu. Oke, begitu ya Mas ya. Ya, Sangat menarik sekali cerita Mas Aska. Dan
Saya juga banyak mendengar dari teman-teman, khususnya teman-teman di media sosial. Mas Aska ini juga pernah mengikuti perlombaan tilawah dan juga menorehkan prestasi, menerima penghargaan sebagai juara pertama, ya, juara pertama tilawah Quran begitu ya Mas ya, Ya, di tingkat Provinsi Jawa Tengah gitu. Mungkin bisa diceritakan seperti apa Mas itu Mas? eh ya kemarin tahun 2024 itu sekitar bulan apa ya kemarin itu? Juli kalau nggak salah. Bulan Juli. Ya itu Oke, mulai MTQ di Kabupaten Pati. Pati. Nah, itu alhamdulillahnya dapat juara satu. Dapat juara satu Ya, di tingkat provinsi ya Mas ya, provinsi ya. Provinsi Jawa Tengah. Dan begini Mas Aska, dari teman-teman juga ingin mendengar langsung bagaimana bacaan suara-suara Mas Aska membacakan ayat-ayat suci seperti apa. Mungkin Mas Aska bisa ini Mas sedikit eh, membacakan ayat-ayat suci untuk kami dengarkan bersama begitu. Silakan Mas Aska, bisa ya Mas ya? Ya, Oke. ya saya mohon izin untuk semuanya. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Masya Allah sekali suaranya Mas Aska. Saya sampai merasa apa? Terharu juga sebetulnya. Mungkin bisa diminum dulu Mas Aska. Iya, iya. Boleh, boleh. Jadi sama-sama kita sudah mendengar bagaimana suara Mas Aska tadi melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan penuh hikmat begitu. Terakhir Mas Aska sebagai penutup nantinya, kira-kira ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kami, khususnya teman-teman yang ada di studio, untuk bisa lebih semangat lagi menjalani kehidupan sehari-hari kita begitu. Ya, mungkin yang bisa saya sampaikan, tetaplah semangat karena mumpung kita masih diberi kesempatan, maka usahakanlah untuk meraih kesempatan itu dengan segigih mungkin. Betul. Mungkin itu ya. Betul. Jadi begitu teman-teman. Jadi betul apa yang memang disampaikan Mas Aska, ketika kita punya kesempatan untuk bisa melakukan banyak hal, ya
pergunakanlah dengan baik, begitu ya Mas Iya. ya. Pergunakanlah kesempatan itu dengan baik, karena memang kesempatan tidak datang dua Dua kali, kali, begitu ya. ya. Jadi begitu teman-teman, diskusi kita pada acara podcast Ruang Setara ini. Terima kasih banyak Mas Aska diskusinya, sharing-sharing Iya, hari iya, iya, ini. iya, iya. Semoga pengalaman dan cerita ini bisa membuka wawasan baru dan perspektif, khususnya kita semua dan juga para sivitas akademika UIN Sunan Kudus dan masyarakat umum tentang inklusivitas fasilitas kampus terhadap teman-teman mahasiswa disabilitas, begitu. Dan inklusivitas ini bukan hanya soal tagline, begitu ya Mas ya. Iya. Tapi bagaimana kita benar-benar memberikan ruang yang adil kepada setiap mahasiswa untuk terus belajar dan berkembang, begitu. Oke. Oke, teman-teman, saya cukupkan perjumpaan kita di acara podcast Ruang Setara di episode Ceritain Aja. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan juga share agar cerita inspiratif ini bisa sampai ke banyak orang. Saya mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.